Suatu hari, saat matahari bersinar cerah dan angin sepa-sepa berhembus lembut, Bu Dinda memutuskan untuk beristirahat sejenak di taman kampus setelah mengajar. Dia duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon rindang, menikmati secangkir kopi hangat yang dibawanya. Di sekelilingnya, mahasiswa-mahasiswa lain tampak asyik bercengkerama, tertawa, dan menikmati waktu istirahat mereka. Di sisi lain, Bayu, seorang tukang paket yang gagah, sedang dalam perjalanan mengantarkan paket ke kantor dosen. Dengan postur tubuh yang tinggi dan berotot, serta wajah yang tampan, Bayu adalah sosok yang mudah menarik perhatian. Dia bekerja keras sebagai tukang paket untuk membantu keluarganya. Dan meskipun pekerjaannya tidak selalu mudah, dia selalu melakukannya dengan penuh semangat. Ketika Bayu tiba di gedung tempat Bu Dinda mengajar, dia melihat sosok wanita yang sedang duduk di taman. Tanpa sadar, dia terhenti sejenak, terpesona oleh kecantikan Bu Dinda. Senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang cerah membuat jantungnya berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini, meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah mengantarkan paket ke kantor, Bayu memutuskan untuk mendekati Bu Dinda. Dia merasa ada dorongan yang kuat untuk mengenalnya lebih dekat. Dengan langkah percaya diri, dia menghampiri Bu Dinda yang sedang menikmati kopi. "Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu. Saya Bayu, tukang paket yang mengantarkan paket ke kantor Anda," katanya dengan suara yang tenang namun penuh percaya diri. Bu Dinda menoleh dan tersenyum. "Selamat siang, Bayu. Senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah mengantarkan paketnya." Mereka berdua saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, ada ketegangan yang terasa di antara mereka. Bu Dinda merasakan getaran yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar perkenalan biasa. Bayu, di sisi lain, merasa terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Bu Dinda. "Apakah Anda sering mengantarkan paket ke sini?" tanya Bu Dinda, berusaha memecahkan kebekuan. "Ya, saya sering ke sini. Banyak paket yang harus diantar ke dosen-dosen," jawab Bayu sambil tersenyum. "Tapi hari ini, saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Anda." Bu Dinda merasa pipinya memanas mendengar kata-kata Bayu. Dia tidak terbiasa mendapatkan pujian seperti itu, terutama dari seseorang yang tampak sepercaya diri dan menawan seperti Bayu. "Terima kasih, Bayu. Itu sangat baik dari Anda." Percakapan mereka berlanjut dengan santai. Bu Dinda menanyakan tentang pekerjaan Bayu, dan dia menjelaskan tantangan yang dihadapinya sebagai tukang paket. Dia bercerita tentang berbagai pengalaman lucu dan sulit yang dia alami saat mengantarkan paket ke berbagai tempat. Bu Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa pada cerita-cerita Bayu yang menghibur. "Kadang-kadang, saya merasa seperti detektif," kata Bayu sambil tertawa. "Saya harus mencari tahu di mana paket itu harus diantar, dan kadang-kadang, alamatnya sangat membingungkan." Bu Dinda tertawa, merasakan kehangatan dalam percakapan mereka. "Itu pasti sangat menantang. Tapi saya yakin Anda melakukannya dengan baik." Mereka terus berbincang, dan waktu seolah-olah berlalu begitu cepat. Bayu merasa nyaman berbicara dengan Bu Dinda, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan tertarik yang semakin kuat terhadap wanita ini. Sementara itu, Bu Dinda merasakan ketertarikan yang sama, meskipun dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, Bayu menyadari bahwa dia harus kembali bekerja. "Saya harus pergi sekarang, Bu. Tapi saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda. Semoga kita bisa bertemu lagi." "Ya, saya juga senang bisa berbicara dengan Anda, Bayu. Semoga hari Anda menyenangkan," jawab Bu Dinda, merasa sedikit kecewa saat Bayu beranjak pergi. Saat Bayu berjalan menjauh, Bu Dinda tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pertemuan ini. Mungkin ini hanya perasaan sesaat, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya. Beberapa hari berlalu, dan Bu Dinda tidak bisa berhenti memikirkan Bayu. Dia merasa aneh, karena biasanya dia tidak terlalu memikirkan orang yang baru dikenalnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup dan bersemangat. Dia mulai menantikan kedatangan Bayu berikutnya. Di sisi lain, Bayu juga merasakan hal yang sama. Setiap kali dia mengantarkan paket ke kampus, dia berharap bisa bertemu dengan Bu Dinda lagi. Dia merasa terinspirasi oleh kecantikan dan kecerdasan Bu Dinda, dan dia ingin mengenalnya lebih dekat. Akhirnya,
Pada suatu hari yang cerah, Bayu kembali ke kampus untuk mengantarkan paket. Dia merasa berdebar-debar saat mendekati gedung tempat Bu Dinda mengajar. Ketika dia memasuki gedung, dia melihat Bu Dinda sedang berbincang dengan beberapa mahasiswa di luar kelas. Jantungnya berdegup kencang saat dia mendekatinya. "Selamat siang, Bu Dinda," sapa Bayu dengan senyuman lebar. Bu Dinda menoleh dan wajahnya bersinar saat melihat Bayu. "Selamat siang, Bayu. Senang melihatmu lagi." Mereka berdua terlibat dalam percakapan yang hangat, dan Bayu merasa lebih percaya diri kali ini. Dia mulai menceritakan lebih banyak tentang dirinya, tentang keluarganya dan impian-impian yang dia miliki. Bu Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasa semakin tertarik pada Bayu. "Jadi, apa impian terbesarmu, Bayu?" tanya Bu Dinda, ingin tahu lebih banyak tentang pria di depannya. "Saya ingin memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Mungkin sebuah toko yang menjual barang-barang unik. Saya suka berkreasi dan membuat sesuatu yang berbeda," jawab Bayu dengan semangat. Bu Dinda terkesan. "Itu ide yang bagus. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Dengan kerja keras dan dedikasi, tidak ada yang tidak mungkin." Percakapan mereka berlanjut, dan keduanya merasakan koneksi yang semakin dalam. Saat Bayu harus pergi, dia merasa berat hati. "Saya berharap bisa berbicara dengan Anda lagi, Bu Dinda. Mungkin kita bisa bertemu di luar kampus." Bu Dinda terkejut, tetapi hatinya berdebar. "Tentu, Bayu. Saya akan senang sekali." Saat Bayu pergi, Bu Dinda merasa ada sesuatu yang baru dan menarik dalam hidupnya. Dia tidak tahu kemana arah hubungan ini akan membawa mereka, tetapi dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan yang baru ini. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang menggebu, Bu Dinda menantikan pertemuan mereka berikutnya, tanpa menyadari bahwa ini baru permulaan dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Suatu hari, Bu Dinda mengadakan seminar di kampus tentang pengembangan diri dan motivasi. Dia sangat antusias untuk berbagi pengetahuannya dengan mahasiswa-mahasiswanya. Di tengah persiapan, dia teringat akan Bayu dan berharap dia bisa hadir. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, Bu Dinda merasa bahwa Bayu memiliki semangat yang sama untuk belajar dan berkembang. Ketika seminar dimulai, Bu Dinda berdiri di depan kelas dengan percaya diri. Dia menjelaskan berbagai konsep tentang motivasi dan bagaimana cara mencapai impian. Mahasiswa-mahasiswanya terlihat terpesona. Tetapi di antara kerumunan itu, Bu Dinda mencari sosok Bayu. Dia merasa ada yang kurang jika Bayu tidak ada di sana. Setelah seminar selesai, Bu Dinda merasa lega dan puas. Dia melihat mahasiswa-mahasiswanya beranjak pergi, tetapi hatinya berdebar-debar saat melihat Bayu yang muncul di pintu. Dengan senyuman lebar, Bayu melangkah masuk, membawa sebuah buket bunga yang indah. "Selamat siang, Bu Dinda. Saya datang untuk memberikan selamat atas seminar yang luar biasa ini," kata Bayu sambil menyerahkan bunga itu. Bu Dinda terkejut dan merasa tersentuh. "Oh, Bayu, ini sangat indah. Terima kasih banyak. Anda tidak perlu melakukan ini. Tapi saya ingin melakukannya. Anda menginspirasi banyak orang, termasuk saya," jawab Bayu dengan tulus. Mereka berdua saling bertukar senyuman, dan Bu Dinda merasa hatinya bergetar. Dia mengundang Bayu untuk duduk dan berbagi momen setelah seminar. Mereka berdua duduk di bangku taman yang sama di mana mereka pertama kali bertemu, dikelilingi oleh suara burung berkicau dan angin sepa-sepo yang menyegarkan. "Bagaimana menurutmu seminar ini?" tanya Bu Dinda, ingin tahu pendapat Bayu. "Sangat menginspirasi. Saya merasa termotivasi untuk mengejar impian saya lebih serius." "Anda memiliki cara yang luar biasa dalam menyampaikan pesan," jawab Bayu, matanya bersinar penuh semangat. Bu Dinda merasa bangga mendengar pujian itu. "Saya senang mendengarnya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai apa yang mereka inginkan, asalkan mereka mau berusaha." Percakapan mereka berlanjut, dan Bayu mulai menceritakan lebih banyak tentang kehidupannya. Dia berbagi tentang keluarganya, bagaimana dia harus bekerja keras untuk membantu orang tuanya, dan impian-impian yang ingin dia capai. Bu Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Kadang-kadang, saya merasa ragu apakah saya bisa mencapai impian saya. Tapi mendengar Anda berbicara membuat saya merasa lebih percaya diri," kata Bayu dengan nada serius. "Jangan pernah meragukan diri sendiri,
Bayu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju impianmu adalah kemajuan. Yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah. Jawab Bu Dinda, memberikan semangat. Mereka berbagi cerita dan tawa, dan waktu seolah-olah berhenti. Bu Dinda merasa nyaman dan bahagia berada di dekat Bayu. Dia tidak pernah merasakan koneksi seperti ini sebelumnya, dan itu membuatnya merasa hidup. Setelah beberapa saat, Bayu mengusulkan untuk berjalan-jalan di sekitar kampus. Bagaimana kalau kita menjelajahi taman ini? Saya ingin menunjukkan beberapa tempat yang saya suka di sini. Bu Dinda setuju, dan mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Bayu menunjukkan berbagai sudut taman yang indah, dan mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Setiap momen terasa berharga, dan Bu Dinda merasa semakin terikat dengan Bayu. Saat mereka tiba di sebuah danau kecil di tengah taman, Bayu berhenti dan menatap air yang tenang. Tempat ini selalu membuat saya merasa tenang. Saya suka datang ke sini untuk berpikir dan merenung, katanya. Bu Dinda mengangguk, merasakan kedamaian yang sama. Saya juga suka tempat-tempat seperti ini. Rasanya seperti dunia ini milik kita sendiri. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Bu Dinda merasakan ketegangan yang manis di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia menoleh ke arah Bayu dan melihat tatapan penuh harapan di matanya. Bu Dinda, saya ingin bertanya sesuatu, kata Bayu, suaranya sedikit bergetar. Ya, apa itu? Jawab Bu Dinda, merasa jantungnya berdebar. Apakah Anda mau pergi keluar bersama saya? Mungkin kita bisa makan malam atau melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bayu bertanya, matanya penuh harapan. Bu Dinda terkejut, tetapi hatinya berdebar penuh kegembiraan. Saya akan senang sekali, Bayu. Itu terdengar menyenangkan. Mereka berdua tersenyum lebar, dan Bu Dinda merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan ini akan berkembang seperti ini, tetapi dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan yang baru ini. Setelah sepakat untuk bertemu di akhir pekan, mereka melanjutkan percakapan mereka, berbagi lebih banyak cerita dan tawa. Saat Bayu harus pergi, dia merasa berat hati, tetapi dia tahu bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Hari-hari menjelang pertemuan mereka terasa panjang, tetapi Bu Dinda merasa bersemangat. Dia merencanakan segala sesuatu untuk malam itu, memilih pakaian yang tepat dan memikirkan tempat yang akan mereka kunjungi. Dia ingin membuat momen ini menjadi istimewa. Akhir pekan tiba, dan Bu Dinda merasa gugup sekaligus bersemangat. Dia tiba di tempat yang telah mereka sepakati, sebuah restoran kecil yang nyaman dengan suasana yang hangat. Ketika Bayu tiba, dia terlihat lebih tampan dari biasanya, mengenakan kemeja yang rapi dan senyuman yang menawan. Selamat malam, Bu Dinda. Anda terlihat sangat cantik malam ini. Puji Bayu, membuat Bu Dinda tersipu. Terima kasih, Bayu. Anda juga terlihat sangat baik, jawab Bu Dinda, merasa senang dengan pujian itu. Mereka duduk dan mulai berbincang, menikmati makanan yang lezat dan suasana yang hangat. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Bu Dinda merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan, dan setiap kata yang diucapkan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Saat malam semakin larut, Bayu mengajak Bu Dinda untuk berjalan-jalan di sekitar restoran. Mereka berjalan di bawah sinar bulan, dan suasana terasa romantis. Bayu menggenggam tangan Bu Dinda dengan lembut, dan dia merasakan getaran yang hangat di dalam hatinya. Bu Dinda, saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda malam ini. Anda membuat saya merasa istimewa, kata Bayu, menatap mata Bu Dinda dengan penuh ketulusan. Bu Dinda merasa hatinya bergetar. Saya juga merasa senang, Bayu. Ini adalah malam yang sangat berharga bagi saya. Mereka berhenti sejenak, saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Dinda merasakan ketegangan yang manis. Dia tahu bahwa hubungan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Bayu adalah sosok yang membuatnya merasa hidup, dan dia tidak ingin kehilangan momen ini. Dengan keberanian yang tiba-tiba, Bu Dinda meraih tangan Bayu dan menggenggamnya erat. Saya ingin kita terus menjalin hubungan ini, Bayu. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Bayu tersenyum lebar,
Matanya bersinar penuh kebahagiaan. Saya juga merasakannya, Bu Dinda. Saya ingin kita saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama. Malam itu berakhir dengan janji untuk saling mendukung dan menjelajahi perasaan yang baru mereka temukan. Bu Dinda dan Bayu tahu bahwa mereka telah memasuki babak baru dalam hidup mereka, dan mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Hari-hari setelah malam itu dipenuhi dengan pertemuan yang lebih sering. Mereka menjelajahi berbagai tempat di sekitar kampus, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih dalam. Bu Dinda merasa terinspirasi oleh semangat kerja keras Bayu, sementara Bayu terpesona oleh kecerdasan dan keanggunan Bu Dinda. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, terutama mengingat posisi Bu Dinda sebagai dosen. Suatu sore, saat mereka duduk di taman kampus, Bayu merasakan beban di hatinya. Dia tahu bahwa mereka harus membicarakan perasaan dan kekhawatiran mereka. Bu Dinda, katanya dengan nada serius, saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Bu Dinda menatap Bayu, merasakan ketegangan di udara. Tentu, Bayu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya sangat senang bisa bersama Anda, tetapi saya juga khawatir. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya seorang tukang paket, dan Anda seorang dosen. Apakah ini akan menjadi masalah? Tanya Bayu, matanya penuh kekhawatiran. Bu Dinda menghela napas, merasakan perasaan yang sama. Saya juga berpikir tentang hal itu, Bayu. Saya tidak ingin posisi saya sebagai dosen menghalangi hubungan kita. Tetapi saya juga tidak ingin kehilangan Anda. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Bu Dinda merasakan ketegangan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi tantangan, tetapi dia juga merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Bagaimana jika kita tidak membiarkan perbedaan itu menghalangi kita? Bu Dinda akhirnya berkata, kita bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Saya percaya bahwa cinta bisa mengatasi banyak hal. Bayu tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata Bu Dinda. Saya setuju. Saya ingin kita saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama. Saya tidak ingin menyerah pada perasaan ini. Mereka berdua saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan dalam keputusan yang baru saja mereka buat. Meskipun ada tantangan di depan, mereka bertekad untuk menghadapi semuanya bersama. Beberapa minggu kemudian, Bu Dinda dan Bayu semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kampus maupun di luar. Namun, saat hubungan mereka semakin dalam, Bu Dinda mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa rekan dosennya mulai memperhatikan kedekatannya dengan Bayu, dan dia khawatir tentang apa yang akan mereka pikirkan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di kafe, Bu Dinda mengungkapkan kekhawatirannya. Bayu, saya merasa ada yang mengawasi kita. Beberapa rekan dosen mulai bertanya-tanya tentang hubungan kita, dan saya khawatir mereka akan menghakimi. Bayu menatap Bu Dinda dengan penuh pengertian. Saya mengerti, Bu. Tapi kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang istimewa. Bu Dinda mengangguk, tetapi hatinya masih terasa berat. Saya tahu, tetapi saya tidak ingin membuat situasi menjadi rumit. Saya ingin kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik tanpa ada masalah. Bagaimana jika kita berbicara dengan mereka? Kita bisa menjelaskan bahwa kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Saran Bayu, berusaha memberikan solusi. Bu Dinda terdiam sejenak, merenungkan saran Bayu. Mungkin itu ide yang baik, tapi saya khawatir mereka tidak akan mengerti. Tidak ada salahnya mencoba. Jika mereka benar-benar teman, mereka akan mendukung kita, jawab Bayu dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa hari berpikir, Bu Dinda akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan beberapa rekan dosennya. Dia mengundang mereka untuk minum kopi di kafe kampus dan menjelaskan situasinya. Dengan hati yang berdebar, dia menceritakan tentang hubungan yang terjalin antara dirinya dan Bayu. Rekan-rekannya mendengarkan dengan seksama, dan Bu Dinda merasa sedikit lega saat mereka tidak langsung menghakimi. Salah satu dosen, Ibu Rina, akhirnya berbicara. Bu Dinda, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, yang terpenting adalah kebahagiaan Anda. Jika Anda merasa bahagia dengan Bayu,
Itu yang harus diutamakan. Mendengar kata-kata itu, Bu Dinda merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan setuju, tetapi dukungan dari rekan-rekannya membuatnya merasa lebih kuat. Setelah pertemuan itu, Bu Dinda merasa lebih percaya diri untuk menjalani hubungan ini. Dia dan Bayu semakin sering menghabiskan waktu bersama, dan mereka berdua merasa semakin terikat. Mereka berbagi impian dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Suatu malam, saat mereka berjalan di tepi danau, Bayu berhenti dan menatap Bu Dinda dengan serius. Bu Dinda, saya ingin bertanya sesuatu yang penting. Ya, apa itu? Tanya Bu Dinda, merasakan jantungnya berdebar. Apakah Anda ingin kita melangkah lebih jauh dalam hubungan ini? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda, kata Bayu, matanya penuh harapan. Bu Dinda terkejut, tetapi hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Saya juga ingin itu, Bayu. Saya merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa, dan saya ingin menjelajahi masa depan bersama Anda. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Dinda merasakan cinta yang mendalam. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi segala tantangan bersama Bayu. Setelah beberapa bulan, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam karir dan impian masing-masing. Bu Dinda merasa bangga melihat Bayu berkembang, sementara Bayu merasa terinspirasi oleh dedikasi Bu Dinda dalam mengajar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, mereka juga menghadapi tantangan. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan kedekatan mereka dan mulai berbicara di belakang. Bu Dinda merasa cemas, tetapi Bayu selalu ada untuk memberinya dukungan. Jangan biarkan mereka mempengaruhi kita, Bu Dinda. Kita tahu apa yang kita miliki, dan itu yang terpenting, kata Bayu, menggenggam tangan Bu Dinda dengan lembut. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman, Bu Dinda mengungkapkan kekhawatirannya. Bayu, saya merasa tekanan dari mahasiswa semakin besar. Saya tidak ingin mereka berpikir bahwa saya tidak profesional. Bayu menatap Bu Dinda dengan penuh pengertian. Saya mengerti, tetapi kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita harus tetap fokus pada apa yang kita miliki. Bu Dinda mengangguk, tetapi hatinya masih terasa berat. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi dia juga tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Akhirnya, Bu Dinda memutuskan untuk berbicara dengan mahasiswa-mahasiswanya. Dia mengundang mereka untuk berdiskusi dan menjelaskan bahwa hubungan pribadi tidak akan mempengaruhi profesionalismenya sebagai dosen. Mahasiswa-mahasiswanya mendengarkan dengan seksama, dan Bu Dinda merasa lega saat mereka menunjukkan pengertian. Setelah pertemuan itu, Bu Dinda merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia dan Bayu siap untuk menghadapi segala tantangan bersama. Mereka berdua saling mendukung dan menghargai satu sama lain, dan itu yang terpenting.